Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. Selamat datang. Welcome, welcome, welcome. So, selamat mampir semuanya. Hopefully lancar semua connection hari ini. Ya, all the best and greatest. Oke, ada Kak Alivia. Halo, selamat datang. Ada Bro Lucky juga. Ini bro atau sis nih? Lucky me always. Wih, keren banget. Ada Ci Noviana sudah datang juga. Ada C288. Oh, namanya pakai nickname. Ada Ci Rachel, Kak Selma, Kak Koni, selamat datang juga semuanya. Welcome. Yang di Facebook juga fully semuanya bisa lancar ya. Ada Kak Emilia Lim sudah masuk. Kak Octavia Yul, Kak Santri Nuruni, Santi, kok Santri. Ada Kak Japi, halo selamat datang. Kak Nika Puspa Rini, selamat datang mampir lagi. Ada Pak Bayus Adinata Elipas, selamat malam. Welcome kok. Welcome Pak. Ini aku bacain ini welcome kok. Malam kok. Katanya Kak Yanti Maulianti. Oke. Ada Kak Endang juga, selamat datang. Kak Santi Carolina, Kak Helviona, selamat mampir. Kak Dianida, Kak Rahmi, Kak Imel, Kak Egritria. Oh, Egitria. Oh, oke. Kayaknya nama baru juga. Selamat datang juga, welcome semuanya. Ada Ci Shirley, selamat malam. Kak Riana Tan, welcome semuanya. Kak Emilia Lim. Oke, semuanya udah pernah mampir ya. So, cerita hari ini teman-teman, saya ada satu pengalaman yang cukup buat saya itu, mungkin saya mau cerita ya. Kayak saya itu kalau orangnya kalau lagi nyetir mobil kendaraan gitu ya, itu selalu kepikiran terus ya. Dulu mungkin saya pernah cerita juga tapi saya nggak tahu nih, saya ingat saya di kelas ini apa bukan saya cerita ya. Pas lagi nyetir mobil itu saya selalu banyak pikiran yang berseliweran di kepala saya. Kalau ada motor deket-deket, wah nanti motornya bakal nyenggol mobil saya gak ya? Nanti ada, kalau saya ngerem mendadak, mau ada mobil nabrak dari belakang gak ya? Terus kayak saya masih terngiang kayak duar gitu, bunyi suaranya tuh kayak kencang banget di kepala saya. Termasuk kalau saya lagi nyetir, misalkan ngelewatin bangunan MRT. Kebetulan dulu saya tinggalnya di Rasuna Said, itu seberanya itu langsung yang namanya MRT. Ya, MRT itu lagi dibangun gede banget. Dan setiap kali lewat bawah kolong MRT, saya selalu was-was. Wah, jangan-jangan nanti kalau MRT-nya roboh gimana? Karena dulu di daerah dekat tempat saya di Mall Ciputra, waktu bangun flyover itu roboh dan nimpa orang gitu ya. Jadi setiap hari itu saya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan kalau mobil saya akan kena hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau kata Kak Vesandra halu ya kok. Kalau halu itu sampai kebayang-bayang ya. Dan itu real kalau orang halusinasi. Tapi kalau saya levelnya lebih ke arah mungkin orang bilang kayak overthinking, memikirkan secara terus menerus apa yang tidak mungkin bukannya tidak mungkin terjadi ya, apa kemungkinan yang bisa terjadi walaupun itu tidak terjadi, tapi kepikiran secara terus menerus diulang-ulang rekamannya di kepala saya kayak gitu ya. Ada Chief Florence, selamat malam juga, welcome semuanya. Kak Shieni juga selamat datang. Jadi overthinking ini satu fenomena yang juga sering banget dialamin sekarang ya, apalagi di masa COVID Corona kan memang setiap hari kita bergerak dari hal-hal yang menakutkan gitu di sekeliling kita, dan itu sering banget kebayang-bayang. Jadi gimana kalau saya begini, gimana kalau saya begitu gitu ya, kalau saya sampai kena corona gimana gitu ya. Sama kayak saya, kalau saya mobil saya ketabrak gimana, kalau kena begini gimana. Kalau saya dulu pas lagi yang pernah saya ceritain juga pas lagi kerusuhan, kalau katanya ini siapa nih yang bilang tadi kekhawatiran berlebihan, Kak Octavia Yul, yes bener banget. Jadi kalau waktu dulu saya selalu paranoid, ketakutan yang berlebihan secara ekstrim itu terkait dengan kerusuhan. Jadi setiap kali ada demo dulu saya akan kabur gitu ya. Jadi kan dulu sering, apalagi waktu pilpres ya, demo terus setiap bulan gitu, hampir setiap bulan ada demo. Setiap kali demo saya kabur terus. Saya selalu keluar kota atau keluar negeri. Pokoknya saya usahakan lagi nggak ada di Jakarta. Begitu ada kabar mau ada demo, wah saya udah langsung kabur gitu. Istri saya selalu bilang, kamu nih kayaknya berlebihan deh, gini. Terus saya bilang, ya kamu kan nggak tahu kalau misalkan sampai ada kejadian kayak dulu gimana. Karena dulu saya punya pengalaman kan, pas lagi di 98 ya, pas lagi kerusuhan itu juga sangat ekstrim ya buat saya pribadi, karena saya masih kecil. Terus
ada banyak kejadian yang kayak rusuh gitu ya, banyak orang yang dibunuhin segala macam. Nah itu sangat-sangat menakutkan buat saya waktu saya masih kecil, itu benar-benar ekstrim. Nah akhirnya saya harus hidup dengan itu gitu, rasa ketakutan saya. Sampai 2020 saya menemukan DOA-TRT, baru saya benar-benar bisa terbebaskan dari rasa takut itu. Sampai terakhir saya lagi ada demo pun, saya lewat di tengah demo gitu ya, di waktu di apa namanya, eh, depan gedung MPR gitu ya, saya lewat di tolnya. Jadi nggak ada rasa yang muncul lagi gitu ya, benar-benar kayak ya udah biasa aja gitu, walaupun di depan ada demo gitu, dan setiap saat bisa aja mungkin kejadian apa gitu. Kalau dulu setiap kali ada demo saya kabur gitu. Saya masih ingat saya ada daftar sebuah training ya, waktu itu harganya lumayan ya, di atas 5 juta. Terus pas training itu mau diadakan, dikabarin ada demo. Saya mau minta buat di reschedule lagi, di reschedule, dibalikin duitnya nggak bisa. Ya udah saya pilih reschedule gitu ya. Sampai hari ini saya masih belum pernah ikut training itu gitu ya. Walaupun udah bayar gitu, karena habis itu kena covid, orangnya udah nggak ngadain lagi gitu. Jadi ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu ini bisa sangat ekstrim, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang kita gambarkan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi dan banyak hal yang kayak gini seringkali kita ngambilnya itu dari respons kita terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, terutama kalau hal-hal buruk yang terjadi ya. Jadi intensitas emosi yang tinggi terutama, terkadang kalau kita langsung ngalamin gitu. Kalau saya, kenapa mobil bisa saya sangat was-was, karena dulu waktu saya lagi nyetir di tol, tiba-tiba kacanya kena, nggak tahu mungkin batu tajam atau apa gitu ya, bunyi petak, terus habis itu kacanya pecah, kaca depan tuh langsung jeder gitu ya. Jadi saya masih ingat banget, kerekam di dalam bawah sadar saya, ketika kaca itu tak terus pecah, terus habis itu terus habis itu terakhir terus kayak dar. Jadi begitu meledak jedur, langsung kaca itu kayak nggak beraturan gitu ya, masih nempel, nggak sampai kacanya lepas gitu. Habis itu kan jalannya pelan-pelan gitu ya, cuman hal itu kerekam gitu sangat jelas sekali. Nah hal-hal seperti ini teman-teman, banyak yang mungkin kadang-kadang jadi kayak tanda kutip menghantui hidup kita ya, kayak jadi kebayang-bayang terus. Bener banget Kak Emput ya. Jadi kalau tadi saya baru case juga sama Pak Dinata ya, baru kita beresin yang kemarin, banyak pengalaman yang ketika Pak Dinata ini kan kebetulan tahun 2019 bulan, kalau nggak salah bulan 9 ya Pak, saya lupa. Ini Pak Dinata juga ada ngalamin kecelakaan gitu ya. Nah jadi habis itu, semenjak dari saat itu kerekam terus tuh di bawah sadarnya dia, nyangkut gitu ya. Jadi kayak, karena kita kadang-kadang ngelihat kenapa kok kita berpikir seperti ini terus menerus. Seringkali ada yang kita menyadari sumber traumatiknya kita karena peristiwa apa gitu, tapi ada juga yang kadang-kadang kita nggak tahu, ini kenapa sih kok saya tiba-tiba seperti ini gitu. Nah itu karena proses kumulatif yang ditumpuk berproses sangat banyak sekali ya. Tadi Pak Dinata juga lumayan intens rasanya, terus kita buang-buangin, diuraikan ya, sampai benar-benar hilang gitu ya. Dan videonya tuh sampai diputerin sama dia gitu ya. Tadinya awalnya katanya nggak berani lihat videonya sama sekali, begitu udah dibuang semua emosinya ya. Jadi dari kejadian, kata dia, sampai sekarang udah setahun lebih nggak berani lihat videonya. Tadi dikasih lihat semua, dibukain di YouTube gitu, karena waktu kecelakaan itu mobil ngadu sama truk kontainer ya kalau nggak salah, jeder gitu, sampai hancur banget mobilnya. Jadi diceritain, kisahkan pengalamannya beliau gitu ya di video itu, karena diliput sama semua berita. Nah akhirnya ketika kita terbebaskan, ketika melihat seperti itu, kita udah nggak ada rasa yang terikat lagi ya. Jadi emosinya benar-benar terlepaskan, terurai dari dalam tubuh fisik kita. Nah seringkali orang itu, karena kita nggak punya caranya dulu ya, jadi kita nggak tahu cara ngebuang emosinya. Nah jadi kalau nggak tahu cara ngebuang emosinya, yang bisa kita lakukan apa? Yang satu adalah memang merespons dengan tidak melibatkan diri kita sepenuhnya ya. Ini satu skill yang penting buat kita latih. Misalnya contoh, ada tetangga meninggal kena COVID, ya udah kita jangan masuk ke ceritanya dia, terus ngerasakan seolah-olah kita yang kena seperti itu ya. Kayak tadi saya baru dapat kabar juga, salah satu kenalan saya yang juga ya boleh dibilang cukup dekat ya, karena banyak komunikasi, rekan kerja gitu, ngalamin kecelakaan. Nah habis itu
begitu di grup di share gitu ya, fotonya ada videonya segala macem, wah langsung semuanya di grup tuh pada banyak yang ngalamin ketakutannya sendiri gitu. Waduh, saya langsung kebayang-bayang, saya langsung deg-degan, saya langsung begini, saya langsung begitu, saya langsung begono ya. Nah, itu langsung memang rasanya nyangkut gitu ya. Jadi kayak mesti kita perlu buangin langsung gitu. Jadi supaya jangan kita bawa emosi-emosi ke situ gitu. Karena seringkali kita baru denger aja atau lihat fotonya atau kita nonton, itu langsung bikin pikiran kita itu apa ya, kayak ngerasain rasa itu. Dan banyak sekali orang yang otomatis seperti itu. Karena kalau misalkan kita lakukan secara otomatis, bro, langsung ngerasain kayak gitu. Nah, itu yang bikin jadi trigger emosi yang kekumpul kumulatif dalam diri kita. Nah, itu yang bikin kita jadi sering was-was, paranoid kayak saya kemarin yang saya ceritain. Setiap kali naik mobil, seret, melesat pikiran begini. Kalau masih ada seperti itu, artinya belum beres sepenuhnya. Ya, jadi kita perlu selesaikan sampai benar-benar hilang. Ya, ini kayak suami kemarin ikut demam karena ketakutan temennya kena COVID. Sekarang udah better. Yes, Kak Fuji. Jadi memang begitu ya. Kita bisa lihat orang lain yang sakit, kitanya yang ketakutan, kita bisa demam sendiri, kita bisa sakit sendiri. Karena apa? Kita terlalu reseptif. Dari dulu banyak orang yang mengajarkan kalau misalkan kita jadi peka terhadap sekeliling kita. Kalau sekeliling tuh lagi mengalami kesakitan, kita harus ikut merasakan atau segala macam. Jadi kayak sebagai bentuk empati, karena kita sebagai satu ring, satu kultur yang bareng-bareng, kita ikut ngerasakan kesulitannya orang lain. Nah, hal seperti ini yang justru bikin kadang-kadang kitanya itu ya jadi menangkepin perasaan-perasaan yang sebenarnya kita tidak perlu rasakan. Ibaratnya gini, ada satu orang yang kena kejadian dan dia jadi istilahnya lagi mengalami kesulitan. Nah, terus begitu diceritakan, kita ikutan ngerasakan. Jadi ada dua orang yang ikut masuk dalam lingkar problem yang dirasakan, problem rasa, ya. Terus ada lagi orang ketiga ikutan dengar, orang keempat ikutan dengar, orang kelima ikutan dengar. Suddenly tanpa kita sadari udah menyebar ketakutan ke 5-10 orang gitu ya. Jadi kayak bertambah gitu. Nah, jadi lebih baik nggak perlu. Kayak tadi misalkan dikirimin videonya. Oke, karena saya udah biasa filtering, saya ngeliat videonya seperti itu. Oh, oke. Terus istri saya bilang, mau lihat dong. Saya bilang udah nggak usah, nggak perlu. Gitu ya. Karena apa, saya tahu kadang-kadang kalau dia ngelihat, dia suka muncul rasa takutnya sendiri. Nah, kalau memang udah nggak usah, lebih baik nggak perlu. Jadi kita nggak perlu penasaran. Ini hal yang penting saya catat, nggak perlu penasaran. Karena apa? Penasaran atau enggak, kita lihat atau enggak video itu, pertanyaan saya, akankah membantu sesuatu? Misalnya kita lihat videonya, akankah tiba-tiba yang sakit jadi sembuh? Kalau kita lihat fotonya yang kecelakaan, apakah dia jadi sehat? Enggak. Ya, jadi ketika kita ngelihat, ya enggak bikin kita jadi dia jadi sembuh, atau dia tiba-tiba ya mengalami pemulihan gitu. Enggak. Ya paling kita malah kesianin kan. Jadi kayak kesian ya. Nah, itu malah justru ya hal yang enggak tepat juga gitu, teman-teman. Nah, jadi apa yang terbaik? Ya kita doakan saja yang terbaik. Ya biar dia bisa segera recover, sehat gitu ya, dan dilindungi Tuhan selalu. Nah, jadi itu yang lebih penting daripada kita just ngeliatin terus merasa kesian sama mereka kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu untuk berempati, karena apa? Empati itu tidak membantu. Balik lagi, empati, satu orang kena musibah, empati. Daripada empati, mending kita kasih apa yang bisa kita lakukan, donasi kayak misalnya, atau support apa gitu. Itu lebih penting daripada kita berempati. Just ikut ngerasain kepedihannya kamu, ikut ngerasain kamu kehilangan dia. Ngapain? Nggak perlu. Yang perlu adalah hadir seutuhnya, bantu dia untuk bisa keluar dari permasalahannya. Ingat yang saya biasa cerita, kalau ada orang masuk ke dalam lubang sumur, kita nggak perlu ikut nyemplung buat ngerasain penderitaannya dia. Kita cukup dari atas aja bantu dia untuk keluar gitu. Apa yang kita bisa support? Ya misalkan sama-sama urunan sewa eskavator buat bantu ngangkat misalnya. Oh, eskavator enggak ya? Maksudnya ya cari tali kayak apa kayak segala macem gitu, mesin buat ngangkat dia naik keluar dari atas dari dalam sumur misalkan. Itu lebih penting daripada kita mengasihani orang ini. Ya, jadi konsep tentang empati itu boleh dibilang malah meracuni bawah sadar kita. Seringkali seperti itu. Kalau yang saya temukan ya, balik lagi. Karena apa? Setiap hari saya handling banyak problematika orang-orang
Ya, di setiap case yang saya tanganin, rata-rata mereka banyak kekhawatiran yang nebeng dari luar ke dalam. Ya, karena kebanyakan ketakutan mereka adalah karena denger ini, denger itu, lihat ini, lihat itu, segala macam. Contoh waktu pas kecelakaan misalnya pesawat terbang ya, kemarin ini waktu yang Lion Air misalnya. Habis itu semua pada ketakutan, semua rame-rame ya, paranoid berjamaah. Nah, itu juga jadi saling apa ya, kopi-kopi gitu ya. Oh, gimana ya perasaannya kalau lagi di dalam pesawat gini-gini terus ngalamin kayak gitu. Hati-hati. Karena apa? Ketika Anda rekam emosinya, bawah sadar Anda jadi kayak, oh ini yang diinginkan. Nah, bahaya tuh ya. Jadi jangan seperti itu. Empati terlalu tinggi. Beberapa kali saya sering ngeling ke begituan, sarannya disuruh grounding. Betul banget, bener ke Pak Imok ya. Jadi caranya gampang, langsung dibuang saja emosinya. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Pakai tension releasing, nggak usah pusing-pusing ya. Jadi nggak usah bayangkan aneh-aneh, dimasukin ke dalam bumi atau apa segala macam gitu. Cukup tarik nafas, tahan, kasih komen yang jelas ya. Saya lepaskan semua dari dalam diri saya, semuanya terima, lepaskan. Habis itu dia hilang. Jadi rasa kepo itu nggak perlu, betul sekali. Don't kepo, is better. Yes, jadi nggak usah kepo, kita nggak usah ngedengerin, nggak usah ngeliatin seperti itu. Kalau ada peristiwa kayak gitu ya sudah, kita cukup sadari saja ada kejadian seperti itu. Ya mungkin kita bisa ambil pembelajaran sesuatu, misalnya berarti kalau berkendara harus lebih hati-hati kayak gitu. Udah cukup, nggak perlu sampai terlalu detail kita tahu gitu ya, apa sih yang kejadiannya gimana segala macam, update-nya apa gitu. Kayak saya dulu kan selalu kerusuhan nih, waduh, aduh gimana nih, wah di ini ada begini begitu, wah langsung takutannya luar biasa ya. Saya kabur lagi waktu itu, yang lagi di komisi penghitungan apa, suara gitu ya, yang pas diserbu, wah tiap hari saya liatin di televisi gitu ya, saking di sini was-was ketakutan gitu ya. Padahal sayanya udah jauh gitu, tapi ketakutannya tetap. Wah gimana nih, bagaimana gini setiap kali. Wah ada ban dibakar, ada mobil, ada busway dibakar, langsung di sini, wah nggak karu-karuan semua rasanya. Nah itu yang perlu kita buang. Bukan berarti kita nggak aware, bukan berarti kita nggak jaga-jaga diri kita, bukan berarti kita nggak hati-hati. Tapi kalau kita simpan rasa-rasa itu, nah itu yang justru malah menambah permasalahan. Ya, jadi ibaratnya begini, kita punya berita ya, ibaratnya ada berita buruk, beritanya mungkin segini ya, karena itu bukan beritanya kita. Kecilnya segini. Tapi kadang-kadang kita tambahin faktor psikologis permasalahannya. Waduh, gimana kalau saya begini? Gimana kalau saya begitu? Nanti kalau begini, gimana kalau begitu? Tiba-tiba jadi besar. Problem yang sekecil begini, karena dipikirin terus-menerus, diulang-ulang di kepala, dengan segala macam ketakutan yang lain, ditambah kumulatif dengan semua rasa yang ada dalam tubuh kita, tiba-tiba sudah jadi sebesar ini. Ya, tanpa kita sadarin. Ya, terus udah gitu tiap hari kita ngulang-ulang lagi dengan cerita-cerita yang berbeda, teman-teman. Akhirnya jadi sebesar ini. Lama-lama kita bawa masalahnya dari cuman masalah kecil seperti ini. Ya, tiba-tiba jadi segede gini. Karena apa? Terus-terus kita ulang di kepala kita. Sama kayak saya dulu, ya, story itu nggak hilang, dia terus-terus diulang. Kenapa? Karena ya problematikanya ya masuk, muncul, jebret, nyangkut di sini gitu. Nah itu yang kita nggak bisa lepaskan. Karena apa? Bukan cuma di sini, tapi masuk, nyangkut, dirasa di tubuh fisik kita. Nah itu yang kita perlu buang, dilepaskan. Kalau misalkan masih keinget-inget, nah itu berarti belum hilang sepenuhnya. Ya, jadi kalau misalkan sudah hilang, dia nggak ada rasanya. Sering dicurhatin jadi kebawa, lalu khawatir terjadi kepada diri sendiri, kata Kak Ajeng. Bener banget, banyak banget orang yang kayak diceritain, oh sini habis di PHK, situ habis di PHK, jadi takut di PHK. Si ini suaminya main sama orang lain, si itu selingkuh, si Ana selingkuh, si Ana istrinya selingkuh. Habis itu kita jadi takut, wah jangan-jangan nanti pacarnya kita jadi peselingkuh, atau misalkan nanti takut diselingkuhin. Jadi kayak karena apa ya, kayak berjemaah kita sama-sama ngeakuisisi pemahaman itu gitu ya, itu jadi nyantol di kepala. Nah itu yang perlu dibuang. Rasa khawatir secara berlebihan karena trauma gimana Pak? Ya itu perlu dilepaskan gitu ya, benar-benar dibuang. Diulang-ulang, diingat, jadi depresi kayak aku, katanya Temput. Betul sekali, kalau kita ngulang-ulang terus jadi bisa kumulatif ya, jadi kayak bola salju yang kita terus kita investasikan emosinya. Jadi yang saya bilang ini bagian dari investasi emosi ya, makin lama makin banyak kayak gitu, jadi autopilot, jadi parno. Betul sekali, paranoid, apa-apa kepikiran terus, katanya Ci Imel. Dikasih bumbu jadi makin yahut ya, jadi setiap hari malah kepikiran terus.
oh ini begini, begini, begitu, begitu, begono, begitu. Wah, palanya pusing langsung. Nah, jadi salah satu hal yang penting adalah kita membuang semua keterikatan dengan itu. Ya, jadi supaya kita benar-benar tenang gitu. Jadi nggak overthinking lagi. Karena kalau nggak, wah tiap kali kepikiran terus. Nah, ngelepasinnya gimana? Kita lepasin bareng-bareng aja. Kalau misalkan masih kurang, berarti memang masih perlu lebih intens lagi. Kayak Pak Dinata tadi, dilepaskannya juga masih banyak di belakang gitu ya. Karena macem-macem gitu. Nah, kalau ingatnya yang bagus-bagus aja. Ingatnya ingat closingan kok ya, nah itu bagus ya. Wah, closingan, wah asik ya kalau closing gitu, seru. Nah itu jadi kayak dirasainnya mungkin lebih seperti itu gitu ya. Jadi kayak supaya kerekam di bawah sadar Anda tahu, oh ini yang diinginkan seperti itu ya. Jadi kayak terwujudnya yang itu, bukan yang lainnya yang negatif. Oke. So kapanpun Anda punya respons terhadap kabar buruk, Anda jadi penasaran, Anda pengen lihat, coba dicek. Jangan-jangan Anda seperti itu, karena saya dulu begitu. Setiap kali ada kabar buruk apa, kayaknya nggak bisa tuh kalau nggak lihat. Makanya kalau berita kriminal itu sangat-sangat beken ya. Kalau Anda lihat misalnya di internet ya, ada muncul gini, Indonesia memenangkan juara Olimpiade Matematika, Fisika, dan Kimia sekaligus, mendapatkan 3 medali emas dan 9 perunggu dari 9 perak dan 3 perunggu gitu ya. Nah, terus ada sebelahnya. Tadi yang saya sempat lihat ada keluar gitu ya. Seorang gadis diperkosa 6 kali oleh ini. Nah, biasa yang dibuka yang mana gitu ya. Nah, orang sering kali tuh keponya ngeliatnya yang enggak, bukannya yang sesuatu yang bagus gitu, malah ngeliatinnya yang negatif. Ya, jadi kenapa? Misalkan ada artis ini baru ketangkep narkoba, nyabu, apa segala, penasaran orang. Jadi kayak ngeliatinnya seru buat yang hal-hal kriminal atau negatif apa segala macam kayak gitu. Nah, itu yang kayak konslet ya. Misalkan begitu ngeliat lagi, wah ini kena COVID-19, kasus begini begitu. Oh, langsung penasaran, mau lihat, buka lagi. Ya, jadi karena apa? Kebiasaan kita dilatih, bukannya dilatih sih ya. Kita memang bergerak dari, salah satunya adalah survival. Kita pengen berhati-hati kalau ada kejadian yang negatif, kita supaya nggak kena. Jadi kita kayak belajar sesuatu ya. Wah nanti supaya nggak kena kayak gitu, kita harus belajar apa. Nah jadi kayak begitu, ketika kita justru malah belajar, malah kita jadi tahu, semakin tahu, malah kadang-kadang malah tambah parnoan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita cukup tangkap saja, oh informasi ini berarti kita perlu jaga-jaga ini, kalau misalkan ada gini berarti begini, nggak perlu sampai kayak kita ngerasain gitu ya. Nah itu yang perlu autonex kalau katanya Pak Dinata. Betul banget, nontonnya kartun aja kata Temput, betul ya, biar kepalanya nggak dimasukin hal-hal yang negatif kayak gitu ya. Lalu gimana caranya melepaskan sensasinya pada tubuhnya, misalkan psikosomatis, panic attack, silakan nonton Kak, banyak videonya kemarin yang udah kita bikin di IGTV, tinggal dibuka saja ya. Ada kemarin ngebahas sensasi tubuh psikosomatik, tinggal dicari aja, ada yang di kepala, di kaki, di tangan, di pinggang, di leher, di apa semua ya, di tubuh yang sesak. Nah itu tinggal dilepas-lepaskan. Oke ya, saya lagi ngalamin itu sekarang kok, katanya Kak Kanista. Oke, sip. So, perhatikan semuanya. Kapanpun Anda, di dalam diri Anda dan hidup Anda selama ini memiliki sebuah sistem otomatis, ketika Anda melihat atau mendengar kabar-kabar yang negatif, maka Anda perlu untuk melihatnya. Kalau nggak, Anda akan penasaran. Semuanya tidak mengizinkan Anda untuk berkata tidak terhadap semua hal-hal seperti itu. Ya, maksudnya yang memang Anda perlu ya untuk tidak lihat ya. Perhatikan semua energinya, semua yang menghalangi kesadaran Anda untuk memilih mana yang perlu Anda lihat, mana yang tidak perlu Anda lihat. Semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda selalu menggunakan rasa penasaran Anda untuk melihat semua hal-hal yang tidak perlu Anda lihat sebetulnya, dan tidak berkontribusi atas kehidupan Anda. Semua hal yang membuat Anda kehilangan kesadaran Anda dan membiarkan semuanya berjalan secara otomatis. Semua sistem yang ada, mekanismenya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa yang muncul disadari, diterima, pesannya diambil, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan.
udah nonton nyesel karena kepikiran kebayang-bayang. Oke, semua hal yang Anda bayang-bayangkan terus akibat dari semua peristiwa, kejadian yang pernah Anda pelajari, Anda tonton, lihat, dengar, rasakan dari manapun, dan semua kumulatif energi emosi yang ada terkait dengannya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, dan semua rasa yang tersisa dalam diri Anda, perhatikan semuanya. Kapanpun Anda menyimpan semua keharusan untuk berempati, untuk ikut merasakan apa yang orang lain sedang rasakan. Siapapun yang pernah mengajarkannya kepada Anda dan semua sistem yang bergerak secara otomatis di bawah sadar Anda. Semuanya diterima, disadari, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, ikhlaskan, dan lepaskan. Oke, coba dicek apa rasa yang muncul sekarang. Ya, dan semua pemikiran apapun, rasa apapun yang selalu menjadi story ceritanya Anda yang diulang-ulang terus di kepala Anda, dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk membuangnya semuanya secara sekaligus dan selama-lamanya, dan tidak perlu Anda ulang-ulang lagi di kepala Anda. Semua hal terkait dengan hal ini, sadari, terima kalau Anda selama ini menyimpannya, ikhlaskan dan lepaskan, putus dari semuanya, dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kalau nonton movie serian jadi nggak berhenti-berhenti soalnya penasaran. Iya. Kalau saya biasanya saya buang sendiri gitu ya. Saya putus sendiri. Kadang-kadang film seri itu panjang banget ya. Masih ada Parno kok katanya. Oke, semua Parno yang Anda copy dari siapapun, Anda ambil dari manapun, dan semua hal yang terkait dengannya, sadari, terima saja. Jadi jangan dilawan. Terima saja kalau Anda pernah menyimpan rasa ini dalam diri Anda. Sadari, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke. Makin relax aja katanya Kak Ana. Oke, sip, mantap. Katanya Kak Irwantiana, auto nguap-nguap kok lega. Oke, sip, mantap. Langsung nguap katanya Kak Cynthia. Ya nggak apa-apa ya, menguap. Kadang-kadang proses orang buang emosi beda-beda. Ada yang nguap, ada yang sendawa, ada yang kentut. Ya, setiap orang beda-beda. Dan nggak apa-apa ya, it's okay. Jadi kita buang-buangin emosinya supaya nggak ada yang nyangkut ya, biar benar-benar ringan ya tubuh fisik kita. Jadi kita jangan bebani dengan pengalamannya orang lain. Kita nggak perlu ngerasain penderitaannya orang lain. Biarkan saja mereka yang melewatinya gitu. Dan kita sebisa mungkin kalau misalkan kita bisa support, berikan support kita. Oh ya teman-teman, salah satunya saya mau bicara tentang support. Di kitabisa.com lagi ada penggalangan dana untuk rumah sakit kapalnya Dr. Lee kan kemarin ini tenggelam ya. Jadi teman-teman boleh ikutan kontribusi tuh ke sana. Jadi kalau misalkan Anda cari di kitabisa.com rumah sakit kapal ya, karena salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita mensupport hal-hal yang baik gitu ya, ibaratnya jadi amal yang berkesinambungan yang tidak ada putusnya. Karena apa? Kalau misalkan ada nyumbang apalagi berbentuk jadi kayak kapal ini ya, karena ini udah tinggal dikit lagi, bentar lagi tutup karena dibutuhkan 2 miliar ya buat kapal ini. Terakhir saya lihat itu udah 1,9 miliaran kok nggak salah yang terkumpul. Jadi tinggal sisa dikit lagi gitu ya. Jadi masih ada kesempatan kalau teman-teman mau ikutan buat masukin di RS Apung ya, ibaratnya Anda kayak beli saham ya, investasi saham di rumah sakit apungnya Dr. Lee gitu ya, yang membantu memberikan pengobatan gratis ke pelosok-pelosok daerah. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali ya rumah sakit apung ini. Nah jadi saya sangat rekomendasikan kalau Anda misalkan ada istilahnya sebagian yang bisa disisihkan ya, karena jadi bentuk barang yang bisa memberikan bermanfaat. Kalau Anda kasih, itu dia ngider terus. Ibaratnya jadi wakaf produktif kalau istilah yang diberikan sama Pak Ipo Santosa. Ya, dia bilang kalau ngasih bentuknya wakaf ya, sesuatu yang ketika kita donasikan itu abadi. Ya maksudnya ya mungkin nggak abadi ya, sampai mungkin kalau amit-amit misalkan karam kayak ya namanya kapal kan ada usianya. Tapi usianya sangat panjang nih rumah sakit apung ini. Ya karena kan namanya kapal kalau dibikin gitu ya, terus dia ngider terus, ibaratnya dia memberikan kebaikan terus ya sepanjang hidup si kapal itu gitu ya.
Nah, jadi ini salah satu hal yang baik, yang positif, yang menurut saya bisa berkontribusi juga atas kehidupan Anda. Jadi silakan kalau misalkan ini saya rekomendasikan ya. Jadi itu salah satu hal yang penting juga. Jadi kalau misalkan, jadi ibaratnya kalau kita donasi sumbang makanan, misalkan kayak Indomie apa segala macam, Indomie itu dimakan satu kali udah hilang gitu ya. Habis itu besok orangnya lapar lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda kontribusi untuk kayak RS Apung ini tuh jadi kayak ibaratnya Anda berkontribusi di salah satu ya ibaratnya bagiannya lah, ibarat entah mungkin di papannya atau di kasurnya di mana gitu kan, dana Anda kan kesebar ya kan. Nah, dan itu dipakai terus tuh kemana-mana kan selama seumur si RS Apung ini bekerja gitu ya, dan memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Nah, itu kalau dari hukum ibaratnya memberi menerima, itu yang memberi yang tidak ada habisnya. Jadi kayak continuous gitu ya, karena terus menerus ya. Beda sama kalau misalkan makan, ya berikan makanan, hari ini dia makan, besok dia udah lapar lagi, dia butuh makan lagi ya. Tapi kalau RS Apung ini salah satu yang ketika Anda kontribusikan, dia jadi barang atau benda yang memberikan kebermanfaatan secara terus menerus yang tidak ada habisnya. Jadi ini bisa salah satu yang sangat bagus kalau misalkan teman-teman bisa support ya. Jadi di jangkarnya atau talinya juga berguna, betul sekali ya. Ya, jadi ini selagi bisa punya saham nih buat hal-hal baik di dunia yang istilahnya memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi saya rekomendasikan Anda bisa cek di www.kitabisa.com. Dia bisa didonasikan pakai GoPay atau pakai rekening virtual account BCA ya, dan banyak kerjasamanya juga ya buat bisa dibantu ya. Jadi itu sangat-sangat bagus karena dari dulu memang rumah sakit apung ini sudah melayani banyak sekali. Cuman kemarin ada yang karam kapalnya ya, karena mungkin udah usia juga ya, udah bertahun-tahun digunakan terus, ngider terus kan setiap hari gitu ya. Jadi memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Nah, jadi ini sekarang lagi waktunya kalau misalkan ada yang bisa disisihkan buat berkontribusi juga ke sana ya. Jadi sisihkan sedikit ya, entah berapa aja jumlahnya ya, itu akan membantu buat supaya bisa terwujudkan semuanya ya. Udah eranya sekarang memang kontribusi itu bareng-bareng gitu ya, buat suatu hal yang pengen kita wujudkan kayak gitu. Oke? So mungkin itu aja dari saya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi besok, kita live lagi buat tema-tema yang berbeda ya. See you again, bye bye semuanya, love you all, dadah.